Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib, dan alhamdulillah nikmat itu bertambah karena kita laksanakan secara berjamaah. Nikmat itu pun bertambah karena kita laksanakan di dalam masjid. Mudah-mudahan amal soleh kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan kita, imam kita, yang mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini telah berada di bulan Zulhijjah, tepatnya berada di tanggal 1 atau 2. Terjadi perbedaan pendapat ulama di sini. Ya, begitu tenggelam matahari maka masuklah tanggal baru. Jamaah yang dimuliakan Allah, Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah? Zulhijjah ini dari segi namanya saja sudah menunjukkan kemuliaan pada bulan tersebut. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata Zul itu menunjukkan kepemilikan, ada sesuatu di dalamnya. Zul Qa'dah, di dalamnya ada qa'ada yaqudu, duduk-duduk. Siapa yang duduk? Dulu orang-orang Arab itu biasa melakukan perjalanan, terkhusus orang Quraisy, sehingga turun ayat Al-Qur'an surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka itu melakukan rihlah, perjalanan, musim dingin ke Yaman, musim panas mereka berangkat ke Syam. Tapi kalau sudah berada di bulan haram, mulai dari Zulqa'dah, mereka lebih senang duduk di rumahnya, tidak keluar kota. Orang Arab itu dulu masa jahiliyah, di antara kebiasaannya berperang. Tapi kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah, mereka duduk di rumah, nggak mau berperang. Karena mereka menghormati bulan tersebut, ada kemuliaan, takut sial. Buka bisnis takut bangkrut, melakukan perjalanan tidak aman, keluar kota nanti ada bahaya, kalau perang nanti kalah. Ketakutan mereka, sehingga bulan itu pun kalau datang disebut dengan Zulqa'dah. Zulhijjah adalah bulan di dalamnya ada hijjah. Apa hijjah? Ada haji. Bulan ini disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ibadah haji, Bapak Ibu. Sehingga dari dulu sudah dikenal apabila masuk bulan ini, oh itu bulan haji. Karena pelaksanaan ibadah haji jauh-jauh hari sebelum datangnya Rasulullah, orang sudah melaksanakannya.
Dan orang-orang yang tadi yang tak keluar kota, yang tinggal di Mekah, mereka menyambut orang-orang yang datang. Biasanya bulan lain mereka keluar, tapi kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, mereka di kota Mekah. Mereka yang nunggu di kotanya. Orang yang datang, ada yang bawa barang, atau mereka melayani jamaah-jamaah yang datang ke tanah suci. Hadirin ya, jadi zul itu menunjukkan kepemilikan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kornun itu artinya tanduk, Pak. Jadi kalau dua tanduk, kornani. Kalau ada orang punya dua tanduk, Zulqarnain. Nah ini mungkin ada di sini nama bapak Pak Zulkarnain. Ya, itu orang yang memiliki dua tanduk. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah ini salah satu bulan haram, yaitu bulan yang Allah istimewakan. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ketetapan Allah di saat menciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya adalah bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Jangan kalian zolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, kata Allah. At-Taubah ayat 36. Jadi hitungan bulan 12 itu udah ketetapan Allah. Jauh hari ketika Allah ciptakan langit dan bumi, hitungan itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hari ini ada kesesuaian dengan ilmu manusia, misalnya dalam tahun Masehi pas juga 12 bulan. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 12. Dalam tahun Hijriah pun sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Pas 12 bulan. Bukan kecerdasan manusia saja, bukan karena kebetulan, tapi memang Allah yang mengilhami ilmu itu kepada manusia sehingga sesuai dengan ketetapan yang Allah hendaki. 12. Kalau sampai 13, 15 mungkin offside itu. Pas 12, Bapak Ibu. Kenapa Allah tentukan 12 bulan itu dan dia berulang setiap tahun? Karena memang ibadah kita ini tidak bisa terlepas dengan waktu. Sholat itu kaitannya ke matahari. Matahari patokannya kalau sholat. Sebelum tergelincir matahari tak boleh melaksanakan sholat zuhur. Untuk menentukan sholat asar pun demikian, maghrib pun seperti itu. Matahari yang dilihat. Untuk menentukan ibadah-ibadah tertentu seperti puasa, seperti haji, dilihat kepada bulan. Kenapa? Karena patokannya bulan. Kalau yang sifatnya harian itu sholat, maka matahari. Kalau sifatnya bulan, maka dilihat kepada bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, katakan bahwa hilal itu adalah waktu untuk manusia dan juga untuk menetapkan ibadah haji. Jadi bulan penting waktu bagi seorang muslim. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali bersumpah atas nama waktu. Mulai dari waktu fajar, sumpah Allah wal fajar, demi waktu fajar. Bergeser sedikit matahari itu, masuk duha, wad duha. Naik dia ke atas, mulai panas, tegak dia berada di atas. Siang, wan nahari idza tajalla. Tergelincir dia, masuk waktu asar, wal asar. Tenggelam dia, masuk malam, wal laili idza yaghsha. Hadirin yang makan Allah, begitulah Allah bersumpah demi waktu. Artinya kita yang diberikan Allah waktu tak boleh menyia-nyiakan,
terkhusus karena kita ini berada di antara 12 bulan yang 4 bulan Allah pilih tadi. Minha arba'atun hurum. 4 bulan istimewa. Apa bulan itu? Kata Nabi, thalathun mutawaliyat, 3 bulan bersambung, 1 bulan terpisah. 3 bulan yang bersambung itu mulai dari Zulqa'dah masuk Zulhijjah hari ini, Muharram 3 bersambung, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Ini bulan istimewa. Minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan lakukan kezaliman pada bulan tersebut. Artinya jangan bermaksiat. Yang beramal soleh pada bulan ini, kata Imam Qatadah dan Imam Al-Baghawi, Allah lipat gandakan. Al-amalu salih a'zamu ajran fi ashhuril hurum. Amal soleh Allah lipatkan ganda, tapi hati-hati yang melakukan maksiat pun pada bulan haram Allah lipat gandakan dosanya. Jadi Bapak Ibu, kalau udah kebelet kali mau buat dosa, jangan dulu di bulan ini ya. Jadi kapan? Ya jangan ya, tapi kalau berada di bulan ini kita lebih hati-hati nih. Seharusnya dari Zulqa'dah, cuma Zulqa'dah nih tak ada pula sesuatu amalan yang Allah khususkan. Kalau Zulhijjah tadi ada haji, nanti Muharram sibuk tahun baru Islam di mana-mana, peringatan tahun baru Hijriah. Rajab orang sibuk Isra Mi'raj, giliran Zulqa'dah tenang semua kemarin. Udah sebulan lewat. Ramadan, Masya Allah, belum lagi Ramadan, sebulan menjelang Ramadan ketupat sudah bergelantungan di Indomaret. Udah sibuk. Nah ini Zulqa'dah udah lewat, Zulhijjah ini jangan sampai ketinggalan kita hadirin. Ini waktu istimewa, ini bulan istimewa, bulan haram. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Dulu Nabi Musa, beliau itu berpuasa 30 hari penuh pada bulan Zulqa'dah. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan Taurat kepada beliau di Bukit Tursina. Dan selanjutnya Allah tambah kepada Nabi Musa untuk berpuasa 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Maka genaplah Nabi Musa berpuasa 40 hari. Jadi dipanjangkan masa ibadah Nabi Musa dari bulan Zulqa'dah kepada bulan Zulhijjah. Keistimewaan yang pertama, Zulhijjah ini adalah bulan haram. Sesuatu yang Allah istimewakan, kita ikut mengistimewakannya, maka Allah akan istimewakan kita. Sesuatu yang Allah istimewakan tapi kita hinakan, kita rendahkan, maka kita pun direndahkan Allah. Itu kaidahnya. Sesuatu yang Allah rendahkan, Allah hinakan, kita muliakan, kita dihinakan Allah. Sesuatu yang dihinakan Allah, kita ikut menghinakannya, kita dimuliakan Allah. Itu kaidahnya. Ini bulan Allah muliakan, maka ikutlah kita memuliakannya. Yang kedua hadirin, Zulhijjah ini adalah salah satu bulan haji. Dalam Al-Quran Allah sebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang dimaklumi. Berapa bulan haji? Bulan haji ada 3. Bulan haram 4, bulan haji 3. Apa bulan haji? Bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Syawal udah lewat, Zulqa'dah sudah lewat, ini udah masuk Zulhijjah. Jamaah haji di Tanah Suci minggu-minggu ini persiapan untuk Ar-Muznah, Arafah, Musdalifah, Mina, Ar-Muznah 3 Bapak Ibu. Nah di situ nanti puncak pelaksanaan ibadah haji. Ini sekarang mereka kembali diberikan teori-teori manasik tentang pelaksanaan ibadah haji. Bulan ini bulan haji. Tapi pelaksanaannya Zulhijjah. Kenapa Syawal dan Zulqa'dah sudah disebut bulan haji? Karena hadirin yang dimuliakan Allah,
sebenarnya dari bulan Syawal apabila ada orang yang ingin mengerjakan haji sudah bisa berikhram dia. Katakanlah dia haji ifrad pada bulan Syawal, berada di miqat, dia menggunakan kain ihram niat untuk haji. Tapi orang Indonesia jarang pakai haji ifrad. Ya. 3 bulan Bapak Ibu menggunakan kain ihram kayaknya nggak kuat juga itu. Ya. Maka yang kedua, pada bulan Syawal, Zulqa'dah sudah bisa dimulai umrah untuk haji. Haji apa? Haji tamattu. Ini haji kita orang Indonesia. Sekarang ini jamaah kita udah berangsur-angsur ke tanah suci. Yang di Madinah pun sekarang sudah bertolak ke Mekah. Embarkasi Medan sudah memberangkatkan dari Kuala Namu langsung ke Jeddah, langsung ke Mekah. Jadi tidak lagi ke Madinah. Sekarang orang sudah mulai berpusat ke Mekah nih Bapak Ibu. Ini ya, sisa kita dari embarkasi Medan sekitar 2 kloter lagi. Ya. Yang sudah berangkat ada punya kenangan dan kesan dalam haji. Yang belum berangkat, saya doakan cepat-cepat dipanggil Allah. Dipanggil kemana terserah Pak ya. Ya, tadi agak ragu mengaminkannya memang. Ya, ke Baitullah, ya, jangan cepat-cepat ke rahmatullah. Nah, hadirin akan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah berada di bulan haji, maka kita merenung diri. Rukun Islam ada 5. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah dalam suatu majelis, apa itu Islam? Nabi menyebutkan Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5 kata Rasul. Apa itu? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 4-empatnya alhamdulillah sudah kita laksanakan setiap tahun. Syahadat dalam sehari berulang-ulang. Kenapa berulang? Tak sah sholat kita kalau tak bertasyahud. Ada syahadat di dalamnya. Yang kedua, sholat wajib 5 waktu. Zakat alhamdulillah sudah dikeluarkan. Bulan Ramadan akhir kita keluarkan zakat fitrah. Kemudian harta apabila sudah sampai haulnya 1 tahun nisab terpenuhi, kita keluarkan zakat harta. Yang keempat, puasa Ramadan baru saja selesai sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, tinggal yang kelima, kapan kita sempurnakan? Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Yang sudah mampu, maka evaluasi diri, kenapa kita tak sampai melaksanakan ibadah haji? Kenapa tak ada keinginan itu? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang yang ragu hari ini. Hartanya ada. Ketika ditanya, kenapa tak haji? Dia bilang, belum siap. Belum siap, belum ada panggilan. Takutnya bukan panggilan haji terlebih dahulu, panggilan yang lain pula. Hati-hati jemaah. Banyak orang yang penuh keraguan. Tahun ini ada seorang bapak ragu dia. Saya nih haji nih bisa nggak nanti ibadahnya di sana? Manasik berulang-ulang, tak ada satu kaji pun yang lengket. Doa ini, doa itu, gerakan ini, gerakan itu, bisa nggak saya? Apalagi banyak orang cerita sampai Mekah tak nampak dia Ka'bah tuh, saking banyak dosa kata dia. Takutnya saya pun begitu, khawatir. Maka hadirin akan Allah, tugas kita adalah memampukan diri. Bagaimana keadaan kita di sana, biarlah Allah yang nanti akan menentukan keadaan kita di sana. Banyak orang dia ragu dengan diri dia. Saya ini punya penyakit, dia bilang. Puasa saja saya berat, apalagi haji. Sampai di sana alhamdulillah sehatnya dia. Ada yang bilang, apa mungkin saya bisa tawaf, saya bisa sa'i,
Sedangkan saya ke masjid saja pun berat untuk melangkah. Ternyata selesai juga manasiknya. Allah akan mampukan. Itulah yang disebut dengan taufik, hadirin. Kalau Allah sudah memanggil, kita tinggal memenuhi panggilan. Itu rumusnya. Yang penting mau aja. Masalah sampai atau tidak, biarlah itu nanti terjawab di akhir. Jadi tidak ada kata saya ini belum siap. Ya, tadi siang ada diskusi seorang bapak dengan istri. Bapak itu udah berangkat haji, istri belum juga berangkat. Saya tanya, ibu kapan jadinya berangkat pak? Belum tahu. Udah daftar? Belum. Berapa usianya? Kalau udah usia 50-an, kalaupun ngantri kan agak mulai panjang nih pak. Dulu saja 2019 17 tahun, mungkin sekarang udah lebih daripada itu antriannya. Apa alasan ibu tak berangkat, tak mau daftar? Katanya belum siap. Hadirin akan Allah, kalau kita punya kemampuan hari ini dari segi kesehatan, dari segi harta, kemudian kita tidak ingin melaksanakan ibadah haji dan kita wafat, hati-hati, ini yang diancam oleh Rasulullah. Bisa saja nanti kita itu wafatnya seperti keadaan orang Nasrani ataupun Yahudi. Maka walaupun kita tak mampu hari ini, azamkan diri kita, ya Allah saya ingin melaksanakan ibadah haji. Kalau engkau sudah mampukan ya Allah, bagaimanapun saya akan sampai. Maka ridhoi saya, berkahi harta saya, berikan kepada saya kesehatan, suatu saat nanti saya akan mampu berangkat haji. Apabila ada orang yang sudah dia berazam berangkat haji tetapi dia tak sampai, wafat dia, bolehkah ahli warisnya untuk membadalkannya? Boleh, karena dia sudah ada niat, sudah menabung dia, tapi tak sampai dia berangkat, wafat dia, dibadalkanlah oleh keluarganya. Bapak Ibu hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perselisihan ulama adalah apabila ada orang yang dia tak pernah mengutarakan, tak pernah menyampaikan keinginan untuk haji dan dia wafat, bolehkah orang lain membadalkannya? Itu yang diperselisihkan. Artinya gini, dia sendiri aja tak ingin, kenapa harus kita hajikan? Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu ketika masuk bulan haji, evaluasi diri kita, introspeksi, kita refleksikan, saya ini kenapa ya tak sampai ke Mekah, bahkan mungkin tak ada keinginan, tak ada kerinduan. Hati-hati, orang yang sampai ke Ka'bah itu tamu Allah, sebutannya hadirin itu duyufur rahman, tamu Allah. Kalau sudah menjadi tamu, itu yang punya rumah wajib melayani. Kita kalau memiliki tamu, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kita jadi tamu Allah, tak mungkin Allah tak layani. Tapi hati-hati, tuan rumah pun ada hak untuk menolak tamu yang mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau datang besok hari Rabu ba'da maghrib ke rumah. Bapak bilang, maaf ya, kami ada kajian di Masjid Furqon, nanti aja lain waktu. Boleh, boleh, hak bapak tuan rumah. Yang khawatir kita yang kedua, tak sampai ke tanah suci, yang punya rumah Allah, Rabbul Ka'bah, tidak berkehendak kita hadir di situ. Ini jadi masalah. Jadi tugas kita mampukan, ikhtiar untuk sampai melaksanakan ibadah haji. Suatu saat ada orang cerita, kalau dia sudah pergi ke luar negeri, beberapa negara dia kunjungi. Kita tanya, kemana saja sudah sampai? Ke Qatar, ke Dubai, Abu Dhabi, ke Mesir, udah dekat-dekat tuh. Singapura, Malaysia. Pertanyaan terakhir, Saudi sudah? Belum. Sedih. Kenapa tempat lain sampai, di rumah Allah tak sampai? Sombong kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sampai ke tanah suci, itu berarti kita memenuhi panggilan Allah. Kita hari ini sholat di Masjid Furqon, hadirin. Di tempat lain pun kita bisa sholat, di rumah bisa sholat, di Masjid Al-Ikhlas bisa sholat, Masjid Taqwa bisa sholat.
Kita hari ini berzikir, astagfirullah, astagfirullah. Di jalan bisa, di pasar bisa. Kita berpuasa, di Medan bisa, Australia bisa, bahkan di tempat yang ada najisnya, puasa pun kita di situ tetap sah. Masuk toilet sah. Zakat di mana saja ditunaikan. Haji ini qasdu Makkah, dia hanya di sana. Nggak ada amalan lain tawaf kecuali di Ka'bah. Nggak ada. Nggak ada orang tawaf di tempat lain. Waktunya pun Allah tentukan. Kapan? Tadi Syawal, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ditentukan. Bulan lain tak boleh. Ada pula yang berpikir, gimana supaya antrian tidak panjang, kuota terpenuhi? Kita buat saja hajinya dari mulai Syawal. Untuk Indonesia wukufnya di bulan Zulqa'dah pula, kata dia. Nggak bisa, itu ketentuan Allah. Nah, alasannya gini Pak, karena bulan haji ada 3 katanya. Nah, karena hajinya 3, wukufnya di Padang Arafah nanti di bulan Zulqa'dah. Di Padang Arafah di bulan Zulqa'dah. Nggak sekalian saja wukufnya, jangan di Padang Arafah, langsung aja sana di Padang bulan. Padang juga. Nah, ini kan mengakal-akali, nggak bisa. Ya. Masalah tadi zikir, kita astagfirullah subhanallah di mana saja, tapi ada ungkapan yang bentuk kita memenuhi panggilan Allah yang hanya di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haru kita, kadang menetes air mata kita. Ya Allah, sampai saya ke sini ya Allah, saya memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Ini dulu seruan yang pernah Engkau perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Selesai Nabi Ibrahim membina Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim seru manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau menunggangi unta yang kurus. Mereka datang dari tempat yang jauh. Mendengar itu Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah, siapa yang mau dengar? Ini tidak ada orang. Kata Allah, Ibrahim, engkau memanggil, aku yang akan mendatangkan mereka. Seruan itulah yang sampai ke Mesir, hadirin. Seruan itulah yang sampai ke Indonesia. Bahkan seruan itulah yang sampai ke Pasar Satu ini. Itu. Jadi orang yang sampai ke sana memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allah, kami datang ya Allah. Engkau memanggil kami ya Allah, kami datang ya Allah. Haru Pak Ibu. Itu hanya di sana. Dan itu bukan panggilan azan. Azan memanggil juga. Azan pemberitahuan untuk sholat. Tapi kan tidak ada kita dari rumah tadi begitu mau ke Masjid Furqan, labbaik Allahumma labbaik. Nggak ada Pak Ibu. Ada nggak yang begitu tuh? Nggak ada. Meskipun kita belanja di pajak ikan lama, ada kain ihram di sana, banyak kurma, nggak ada juga zikirnya di sana. Labbaik Allahumma, nggak ada. Itu hanya di sana. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini keutamaannya. Kapan kita tawaf di Ka'bah? Kapan kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim? Kapan kita meminum air zam-zam langsung dari sumurnya? Kapan kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sa'i antara Safa dan Marwah? Kapan kita wukuf di Arafah? Kapan kita mabit di Muzdalifah? Kapan kita melontar jamrah di Mina? Hadirin, tidak rindu kita sebagaimana orang-orang soleh melaksanakannya. Maka berada di bulan ini, renungkan kembali tentang haji. Yang ketiga, apa fadilah pada bulan ini? Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi yang tak mampu untuk haji tetap bisa mengamalkan sesuatu yang baik, amalan yang paling Allah cintai pada yaumun nahar, yaitu pada hari penyembelihan. Hari itu memiliki banyak hari. Yaumul Aidil Adha, yaumun nahar, ya kalau kita bilang yaumul kurban, hari kurban Pak. Datang orang Medan lain lagi, apa dia bilang, hari raya haji. Banyak namanya. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari itu melainkan kurban. Yang mampu berkorban silahkan berkorban. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, Allah berfirman, Inna a'tainakal
kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah dan sembelihlah. Sholat dan sembelih. Sholat apa itu? Ada yang bilang itu artinya Allah memerintahkan kita itu sholat fardu. Kalau itu sholat fardu Bapak Ibu, di mana ada anjuran sholat fardu yang setelah melaksanakannya untuk menyembelih? Apakah di antara kita nanti selesai sholat isya ini pulang menyembelih? Nggak ada. Bahkan tahajud sendiri tidak ada anjuran menyembelih. Satu-satunya ibadah sholat yang dianjurkan setelahnya menyembelih ya cuma pada hari raya Idul Adha. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, di antara ulama ada yang mengatakan hukum untuk penyembelihan itu atau kurban hukumnya adalah wajib dalam mazhab Hanafi. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya kalau tidak uzur benar. Nah, itu sunnah muakkadah itu Rasulullah jaga betul. Ya, sunnah muakkadah. Cuma kita begini, kalau udah disebut sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Sehingga apa dia bilang, masih syukur ku kerjakan yang wajib, kata dia. Yang wajib aja kadang susah, ngapain yang sunnah-sunnah? Orang yang mampu melaksanakan perkara sunnah dia tinggalkan, hukumnya makruh. Ini sering terjadi. Contoh hadirin, dia masuk masjid, katakanlah sholat zuhur. Sholat zuhur itu kan disunnahkan sebelum sholat fardu ada sholat sunnah. Dia sudah sampai masjid, azan. Orang sholat sunnah dia nggak mau sholat, tengokinya aja, tunggu aja lah nanti pas iqomah katanya. Makruh. Kenapa? Dia punya kesempatan melaksanakan sholat, dia tinggalkan padahal dia tidak ada uzur, hukumnya makruh. Begitu juga orang yang mampu berkurban dia tinggalkan, maka hukumnya makruh, menyelisihi satu yang sunnah makruh. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man wajada lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kemampuan tapi dia tak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan dekati musalla kami, jangan dekati tempat sholat kami. Tempat sholat apa itu? Kata ulama, yang dimaksud oleh Rasul adalah tempat sholat Idul Adha. Artinya begini kasarnya hadir, kalau ada orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban, udah sekalian nggak usah sholat Idul Adha gitu. Nah itu bahasa kasarnya. Kenapa? Sholat hukumnya sunnah muakkadah, kurban sunnah muakkadah. Kenapa sholat mau, kurban tak mau? Padahal dua-duanya sunnah. Orang sibuk cari kambing, dia sibuk pula beli bumbu kari kambing. Sholat mau, kurban tidak mau, sekalian saja. Ini ibaratnya begini Bu, ada suami bilang sama istrinya, Bu, saya ingin mengamalkan sunnah Rasul, kata suami itu. Ibunya bertanya, apa itu Bang? Kata suami, kira-kira ngapain Pak? Kawin. Ya, mau kawin lagi ya Bang, kata suaminya. Kata si ibu, Bang, itu di dapur tuh ada parang. Parang tuh abang asah, pergi abang ke Palestina sana. Itu pun sunnah juga tuh jihad tuh. Abang rawatib ndak mau, iktikaf malas, Quran tak dibaca, sedekah infak apalagi, giliran mau kawin abang bilang sunnah Rasul katanya. Kenapa yang ini mau, yang itu tidak? Sekalian saja, tak usah. Ini kan kasar ini ketika Rasulullah mengatakan, udah kalau tak mau dia mampu, sekalian tak usah ikut sholat, hadirin. Nah artinya jamaah, ya yang mampu silahkan. Ancamannya luar biasa dari Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, setiap pagi itu ada dua malaikat yang berdoa.
Apa doa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan balasan ganti bagi orang yang berinfak. Ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Kita khawatir ini yang didoakan malaikat kepada kita. Orang kalau sudah berkurban, tak usah lagi perhitungan. Insya Allah, Allah ganti. Lepaskan saja, ikhlaskan saja. Kita tak diminta memberikan yang paling kita cintai sebagaimana Ibrahim diminta untuk menyembelih Ismail. Tidak, Bapak Ibu. Al-Quran mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak memperoleh kebaikan sampai menginfakkan sesuatu yang paling kau cintai. Kita tak yang paling kita cintai. Bahkan lebih sunnah kalau orang yang ingin berkurban dia yang menyembelih hewannya itu, karena di situ ada cinta, dirawatnya betul hewan itu dari kecil, dikasihnya makan tiap hari. Begitu hari H dia sembelih, sedih dia, sebagaimana Ibrahim sedih di saat menyembelih Ismail. Kita ini kan tidak nitip duit ke panitia. Kadang pun duit itu bukannya duit yang cantik kita kasih, yang cantik itu untuk hari raya Idul Fitri. Idul Kurban dicari dulu yang lecet-lecet, antar ke panitia. Panitia beli kambing, beli lembu. Kemudian kita cuma datang pada hari H. Mananya kambing saya tuh? Kadang cuma begitu. Artinya bukan sesuatu yang paling kita cintai. Kalau itu pun berat, hadirin, apa nanti mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini saya tak tahu nih, Masjid Furqon ini udah berapa hewan ini? Lembu udah berapa, Pak? Berapa? Alhamdulillah. Kambing, Pak? Kambing? Kambing. Unta berapa, Pak? Unta? Iya. Unta silakan ya, supaya pernah pula kita makan unta di daerah sini. Nah, jamaah yang akan Allah, ya silakan kurban kita, kurban. Insya Allah Allah ganti dengan yang terbaik. Dan yang ketiga, yang keempat, hadirin, yang terakhir, kita ini berada di 10 hari awal terbaik dalam setahun. Al-Quran mengatakan wal fajar walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Fajar yang dimaksud kata ahli tafsir adalah fajar pada hari raya Idul Adha. 10 malam itu yang dimaksud adalah ini nih, 10 malam 10 awal bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan 10 akhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 awal bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ayat itu yang berkenaan dengan 10 malam bulan Zulhijjah. Kita ini berada di hari terbaik. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kata Nabi, tidak ada hari yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni 10 awal bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas bagaimana dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, meskipun dia berjihad di jalan Allah, kecuali dia berjihad, dia bawa jiwanya, dia bawa hartanya, dua-duanya nggak ada yang pulang. Itulah yang menyamakan fadilah 10 awal bulan Zulhijjah. Hadirin, ini dia harinya. Maka oleh sebab itu, apa amalan terbaik kita di 10 awal bulan Zulhijjah ini? Yang pertama tentu puasa. Puasa. Mulai kapan? Kalau tadi 1 Zulhijjah, dari tadi tanggal 1, karena Rasulullah juga dawam, beliau selalu berpuasa sunnah di awal bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal mau 9 silahkan, mau 10 katanya silahkan. Kalau 10 hari raya tak boleh puasa. Di situ ada sunnah. Kalau kita pada hari raya Idul Fitri berbuka dulu baru sholat id. Tapi kalau Idul Adha setelah sholat id baru kita makan dan minum. Nah, walaupun tidaklah dikatakan puasa, tapi menahan diri. 10 hari itu hari terbaik puasa. Kalau 10 atau 9 hari berat, ada nggak potongan 50%? Silahkan. Ambil hari-hari penting, Senin, Kamis, besok hari Kamis. Ya, baru nanti ambil hari tarwiyah 8 dan 9.
9 hari Arafah. Ada nggak potongan 75% katanya? Ini tukang tawar pula, Pak. Ambil hari tarwiyah dengan tanggal 9 Zulhijjah. Masih minta diskon lagi dia. Harga modal 100.000 ditawar jadi 15.000. Jadilah. Cari satu saja pinomat kata orang Medan. Kapan? Hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Apa fadilahnya? Kata Rasulullah, menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di Arafah mereka tidak berpuasa, mereka wukuf. Kita berpuasa. Dalam hadis dikatakan tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya sebanyak kecuali pada hari Arafah. Kita puasa, Pak Ibu. Jadi pada hari itu nanti kita rencanakan keluarga kita seperti Ramadan, buat sahur bareng dengan keluarga. Nanti iftarnya pun iftar bareng sama keluarga. Kalau di 10 awal bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu, itu di Masjid Nabawi disiapkan berbuka. Nah, Masjid Nabawi. Nanti kita pinomat di rumah kita. Ya, Bu. Nanti kalau udah tanggal 9 ya lauknya agak-agak dienakkan nasi sedikit supaya semangat puasa tuh. Ya. Kalau biasanya ikan teri, tambahlah 2 ekor lagi ikan terinya. Ya, agak naik sedikit kelasnya supaya lebih semangat berpuasa. Ini fadilahnya. Siang berpuasa, malamnya ngapain? Kan tadi Allah sebutkan walayalin asyr, demi semalam malam yang 10. Malamnya hadirin qiyamul lail. Ramadan 30 hari puasa, 30 malam kita tarawih. Maka ini 10 hari atau 9 hari puasa, 10 malam kita qiyamul lail. Jaga terus supaya kita mendapatkan keutamaan. Amalan lainnya adalah perbanyak tasbih, tahmid dan bertahlil, istighfar, bertaubat di bulan ini. Terkhusus kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulhijjah ini yang pertama adalah bulan haram, kita tingkatkan nilai ketakwaan kita. Yang kedua ini adalah bulan haji, renungkan kembali terhadap syariat haji dalam kehidupan kita. Yang ketiga ini bulan kurban, nanti ada ibadah kurban, maka kita persiapkan kurban terbaik kita. Dan yang keempat, 10 awal bulan Zulhijjah adalah hari terbaik, betul-betul kita kawal. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana as-saghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.